Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini alhamdulillah kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah dan taufik serta karunia-Nya kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan semoga dengan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di perlindungan Allah. Karena dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha kana fi zimmatillah." Barang siapa yang menunaikan salat subuh, terlebih itu berjamaah, maka dia berada di bawah perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan hadirnya kita salat subuh berjamaah, maka semoga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat subuh serta qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi kita menunaikan salat subuh, kemudian juga sempat melakukan sholat sunnah qabliyah subuh, itu adalah pahalanya lebih baik, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka itu sebuah keutamaan yang sangat luar biasa, yang tidak sepatutnya seorang muslim luput darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Ketika mungkin orang-orang lain terlelap dalam tidurnya, maka kita dengan rahmat, dengan taufik dari Allah bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah pagi hari ini atau subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran dan kajian kita terhadap kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk ke hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
iringi perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus dosa-dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergauli, bermuamalahlah dengan orang lain dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, dan hadis ini adalah hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun, hadis yang hasan dan sahih. Taib. Perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bersumber dari dua sahabat Nabi yang mulia. Pertama Abu Dzar, kedua Abu Abdurrahman. Jadi Abu Dzar itu kunyah, Abu Abdurrahman itu kunyah. Nama mereka Jundub ibnu Junadah itu nama asli dari sahabat Abu Dzar, sedangkan Mu'adz bin Jabal itu nama asli dari Abu Abdurrahman. Jadi Abu Abdurrahman kunyah, Abu Dzar kunyah. Nama aslinya Jundub ibnu Junadah dan Mu'adz bin Jabal. Kunyah itu seringkali kita jelaskan dalam tradisi atau kebiasaan orang Arab itu untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Jadi kalau manggil orang pakai kunyah berarti sedang menghormati, sedang memuliakan, sedang mengagungkannya. Antum panggil ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, berarti menghormatinya. Wahai Ummu Abdurrahman, berarti sedang menghormatinya. Jadi itu tradisi yang dipakai orang Arab ketika ingin menghormati orang lain, maka dipanggil pakai kunyah. Dan kunyah itu sendiri hukumnya sunnah. Ya, berkunyah itu sendiri hukumnya sunnah. Punya nama kunyah itu sunnah. Karena Nabi SAW itu punya kunyah. Kunyahnya Nabi Abul Qasim. Dan juga Nabi SAW kadang manggil anak kecil itu pakai kunyahnya, padahal belum punya anak, tapi dipanggil pakai kunyah. Seperti dalam hadis ya Aba Umair, madza fa'alan Nugair. Nah, itu. Jadi memang disunnahkan, dianjurkan untuk memiliki kunyah. Misalnya kalau punya anak namanya Muhammad, berarti antum Abu Muhammad kunyahnya. Ya, kalau punya anak namanya Khalid, Abu Khalid atau Ummu Khalid, itu kunyah namanya. Ya. Dan pertama di sini sahabat Abu Dzar atau Jundub ibnu Junadah ini adalah merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia, yang kisah masuk Islamnya itu sangat luar biasa. Ya, disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwasannya Abu Dzar ini berasal dari suku Ghifar. Ya, suku Ghifar, kabilah Ghifar. Yang mana kalau orang-orang kafir Quraisy ingin pergi berjualan, berdagang ke Syam, pasti lewat kabilah Ghifar ini. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari namanya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah mendengar tentang munculnya seorang nabi, diutusnya seorang nabi di kota Mekkah. Kemudian beliau menyuruh saudaranya Unais, nama saudaranya itu Unais, disuruh untuk pergi cari tahu tentang nabi ini. Maka Unais pergilah ke kota Mekkah. Dia cari tahu, selidiki, setelah tahu balik lagi ngelapor ke Abu Dzar. Apa yang Anda temukan di sana? Maka beliau mengatakan, saya menemukan atau melihat seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang Allah utus. Bagaimana penilaian kamu terhadap dirinya? Orang ini adalah orang yang menyeru kepada akhlak yang mulia. Maksudnya Nabi Muhammad ini adalah orang yang menyeru kepada akhlak yang mulia. Terus bagaimana pandangan manusia, bagaimana pendapat manusia, orang-orang di Mekah tentangnya? Oh, orang-orang yang di Mekah, maksudnya orang-orang Quraisy, itu mengatakan kalau dia itu adalah syair, seorang penyair, seorang penyihir. Bukan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa mencela pribadi Nabi, tidak bisa mencela akhlak Nabi. Akhirnya bikin tuduhan-tuduhan dusta. Muhammad itu penyair, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu dukun gitu. Tapi nggak bisa mencela Nabi dengan akhlaknya, nggak bisa, karena Nabi itu akhlaknya yang mulia, mereka akui. Nah, akhirnya bikin tuduhan-tuduhan dusta. Itu yang dikatakan manusia kepadanya.
Maka mendengar hal itu Abu Dzar mengatakan, yang benar itu adalah nabi tersebut, adapun orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang pendusta. Ya, orang-orang pendusta. Kemudian beberapa hari kemudian Abu Dzar pergi ke kota Mekah untuk menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak berjumpa Nabi. Kemudian bertemu dengan seorang laki-laki dan bertanya, mana tempatnya Muhammad? Mana tempatnya Muhammad? Ditanya, ngapain kamu cari Muhammad? Saya ingin masuk Islam. Akhirnya orang kafir Quraisy ini memukul dia sampai berdarah dan pingsan. Ya, nggak dikasih tahu tapi malah dipukul sampai berdarah dan pingsan. Selama 30 hari Abu Dzar radhiyallahu anhu itu berada di Masjidil Haram tanpa makanan, cuma minum dari air Zam-Zam. Karena bertahan ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masya Allah, air Zam-Zam itu memang air yang berkah. Ya, walaupun cuma minum air Zam-Zam, gemuk Abu Dzar, gemuk. Karena Nabi mengatakan ta'amu, air Zam-Zam itu adalah ta'mu ta'min, ya, makanan, minuman yang penuh dengan keberkahan dan memang bisa mendatangkan energi. Ya. Pada suatu malam ketika nggak ada orang-orang yang tawaf, sepi, kebetulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Disitulah Abu Dzar berjumpa dengan Nabi. Dikatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar itu Nabi kaget. Man anta? Siapa Anda? Dijawab, saya adalah Abu Dzar, Jundub ibnu Junadah al-Ghifari. Saya datang ke sini ingin menyatakan keislaman saya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk balik ke kaumnya, takut disakiti lagi sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi Abu Dzar malah teriak dengan suara yang lantang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didengar sama orang-orang kafir Quraisy, dipukulin lagi. Kalau bukan karena ada Abbas, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak berhenti dipukulin. Kata Abbas, celaka kalian. Antum tahu? Kalian tahu siapa ini? Ini adalah orang dari Ghifar, suku Ghifar. Kalian kalau berdagang pasti lewat kabilahnya. Dan kalau kalian memukuli dia, saya tidak bisa menjamin kalian selamat, kalian aman ketika pergi berdagang ke Syam. Akhirnya berhenti mukulin Abu Dzar al-Ghifari. Tapi Abu Dzar nggak berhenti, malah teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukul lagi sama orang-orang kafir Quraisy. Dipukul lagi, ditahan lagi sama Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kemudian akhirnya Abu Dzar balik. Balik di kaumnya, berdakwah. Ibunya masuk Islam, adiknya masuk Islam, kemudian beberapa orang dari sukunya masuk Islam. Sisanya masuk Islam semua, dari suku Ghifar itu semuanya masuk Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi semuanya Muslim di suku Ghifar itu. Lihat bagaimana perjuangannya Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk masuk Islam, untuk ingin meniti jalan hidayah. Dan memang jalan hidayah itu butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu. Adapun Muadz bin Jabal ini juga adalah merupakan sahabat yang mulia. Muadz bin Jabal ini adalah merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau masuk Islam, Muadz bin Jabal ini masuk Islam usianya masih belia. Usianya masih muda, yaitu 18 tahun. 18 tahun, tapi Masya Allah, keilmuannya sudah luar biasa. Salah satu orang yang diutus dan dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke Yaman itu adalah Muadz bin Jabal ketika usianya masih muda, sekitar 20-an tahun. Ya, 18-20-an tahun. Sekarang anak-anak umur 20 tahun bisa apa? Masih minta duit sama bapaknya. Ya, masih ada yang main game kerjaannya. Kalau zaman dulu sahabat-sahabat Nabi umur 18, umur 20 tahun mereka udah jadi orang-orang besar, orang-orang yang punya manfaat untuk orang lain, punya andil dalam penyebaran Islam. Dan di antara mereka ada yang terjun jihad. Ya. Ada yang menarik tentang anak kecil, namanya
Muaz dan Muawwiz ibnu Afra itu usianya masih kecil, belum balik, ya belum balik. Kemudian terjun ke medan perang, nyari mana yang namanya Abu Jahal. Ketemu dengan salah seorang sahabat Nabi, ngapain cari Abu Jahal? Saya dengar Abu Jahal ini sering celah hina Nabi. Maka sekarang katanya pedang kami tidak akan berhenti beradu hingga saya mati atau Abu Jahal mati. Dan ternyata mereka berdua yang membunuh Abu Jahal di medan perang. Itu anak kecil karena membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa girohnya, ya girohnya, kecemburuannya terhadap Nabi yang dihina, marahnya terhadap Nabi yang dihina, itu menunjukkan hasil didikan orang tua itu luar biasa pada zaman dulu. Nah sekarang mungkin ada yang salah dengan pendidikan kita, ya entah itu kitanya sebagai orang tua yang kurang perhatian atau terlalu memanjakan anak atau yang semisalnya, sehingga anak itu perhatiannya terhadap hal-hal semacam ini mulai kurang, pembelaan terhadap Islam, ya terus kajian Al-Quran dan yang semacamnya itu berkurang. Padahal dulu para sahabat itu mengajarkan sirahnya Nabi, jihadnya Nabi kepada anak-anaknya supaya mereka itu mengidolakan para sahabat, mengidolakan para pejuang-pejuang Islam. Kalau sekarang anak-anak diajarkan hal-hal yang justru sebaliknya menjauhkan, ya mengidolakan orang-orang, artis-artis yang gak jelas seperti itu. Maka waliyadzubillah, ya. Jadi Muaz bin Jabal itu adalah salah satu sahabat Nabi, bahkan ulama, ya ulamanya para sahabat yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman untuk berdakwah pada usianya yang masih belia. Nah, inilah dua sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini jamaah sekalian mengandung wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa kepada dua para sahabat ini dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Jadi wasiat ini tidak terbatas hanya pada Abu Dzar, tidak terbatas hanya pada Muaz bin Jabal, tapi juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Apa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, wasiat Nabi itu adalah ittaqillah haitsuma kunta. Ini yang pertama. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Jadi takwa itu harus ada dalam sanubari seorang muslim kapanpun dan dimanapun dia berada. Apa yang dimaksud dengan takwa jamaah? Takwa itu secara bahasa itu adalah kita jadikan antara diri kita dengan sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita khawatiri, ada tameng, ada pelindung. Jadi kita bikin tameng, kita bikin pelindung untuk melindungi diri kita dari hal yang kita takuti, hal yang kita khawatirkan. Itu namanya takwa. Ya, kalau istilahnya para ulama itu anta ja'al bainaka wa bainallahi wiqayatan. Anda menjadikan, Anda membuat tameng yang melindungi diri Anda dari azab dan hukuman Allah. Itu namanya takwa. Ya, bagaimana kita berupaya untuk membuat tameng, untuk membuat pelindung yang melindungi kita dari siksaan, dari amarah, dari azab Allah, maka itu dah takwa. Cuman pertanyaannya bagaimana cara bikin tamengnya? Bagaimana cara bikin tamengnya? Maka caranya adalah pertama imtisalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah semampu kita. Wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan segala larangan Allah secara mutlak. Ketika kita telah berupaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, kemudian kita tinggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah dan Rasulnya secara mutlak, maka berarti kita telah membuat tameng yang melindungi kita dari siksaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat takwa. Ya, inilah hakikat takwa. Kalau ibaratnya begini jamaah sekalian, antum melewati sebuah jalan yang di situ banyak duri, ya banyak duri, maka antum jalannya hati-hati atau tidak? Pasti jalannya hati-hati. Bagaimana caranya agar tidak terkena duri? Begitupun takwa. Bagaimana caranya kita berhati-hati? Jangan sampai kita terkena amarah Allah.
jangan sampai kita terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk menghindari azab Allah, menghindari siksaan Allah, menghindari murka Allah tadi, jalankan perintah Allah dan Rasulnya semampunya. Tinggalkan larangan Allah dan Rasul secara mutlak. Inilah hakikat takwa. Dan takwa ini jamaah sekalian adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia dari sebelum Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, umat-umat terdahulu telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa. Kemudian juga engkau wahai Muhammad dan umatmu saya wasiatkan kepada mereka untuk bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini memang wasiat Allah untuk seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kita dituntut dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Dan takwa ini kalau kita jalankan maka manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Di antara manfaat yang kita dapatkan ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa disebutkan oleh para ulama, yang pertama itu adalah al-hirasatu minal a'da. Allah akan menjaga kita dari musuh, dari orang-orang yang tidak suka, dari orang-orang yang benci, dari orang-orang yang ingin memudaratkan kita. Allah jaga. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu akan terwujud bila hamba itu adalah orang yang bertakwa. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika anda bersabar, jika kalian bersabar, kemudian kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak ada hal yang dapat memudaratkan kalian sedikit pun, karena Allah akan menjaga kalian. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian juga manfaat dan faedah serta keutamaan yang kita dapatkan ketika menjadi pribadi yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Coba. Jadi dosa-dosa manusia itu kan gudangnya dosa ya Pak ya. Manusia itu gudangnya dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu pendosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu yang bertaubat. Nah, faktor terbesar yang dapat menggugurkan dosa itu adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang baik, ucapkanlah ucapan yang jujur, jangan pernah dusta. Berarti kalau antum bertakwa kemudian jujur dalam berucap, yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Yang tadi gemar bermaksiat, yang tadi gemar melakukan kedurhakaan, ketika berusaha untuk mewujudkan takwa dalam pribadinya, Allah perbaiki amal tersebut menjadi amal-amal ketaatan. Kemudian Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi takwa itu faktor terbesar yang dapat menggugurkan dosa. Kemudian juga orang yang bertakwa itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia di antara kita itu bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatan dan pangkatnya, enggak. Yang paling mulia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Itu yang paling bertakwa. Terkadang kita menilai mulia dan tidak mulianya seseorang itu dari penampilan. Dan itu keliru. Itu keliru. Ya.
Contoh lain, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pengarang Arba'in An-Nawawiyah ini, ya, beliau adalah seorang ulama yang betul-betul menjaga wibawanya. Suatu ketika beliau dipanggil oleh penguasa untuk dimintai fatwa. Penguasa manggil Imam Nawawi untuk dimintai fatwa. Dan ketika melihat Imam Nawawi yang bajunya lusuh, banyak tambalannya, kemudian kurus gitu, kurus nggak terawat, diremehkan, masa ini ulama gitu, dari penampilan dinilai, ya, kan memang standar orang itu biasanya menilai orang dari penampilan lahiriah, akhirnya diremehkan dan dihina. Namun standar Allah berbeda. Yang jadi patokan Allah Subhanahu wa taala itu bukan penampilan lahiriah kita, bukan penampilan zahir kita, tapi yang jadi standar Allah, yang jadi patokan Allah itu adalah hati dan amalan kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Allah itu tidak melihat kepada penampilan kalian. Allah itu tidak melihat kepada fisik kalian. Mau penampilannya kayak orang kaya, mau penampilannya kayak orang miskin, itu enggak dilihat oleh Allah. Mau tubuhnya, postur tubuhnya tinggi, kurus, gemuk, itu bukan hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinilai oleh Allah itu apa? Innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah itu hati dan amal-amal kalian. Ya, itu yang dilihat. Jadi standar Allah itu adalah hati. Ini hati adalah hati yang selamat, hati yang penuh dengan ketakwaan, atau sebaliknya. Ini orang adalah orang yang betul-betul taat kepada Allah, atau orang-orang yang gemar melakukan maksiat. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan penampilan lahiriah. Ya, lahiriah. Makanya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga di antara hal yang dapat kita ambil faedahnya ketika menjadi orang-orang yang bertakwa, itu adalah orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dimudahkan ketika sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu sakit, Pak. Nabi mengatakan, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, ya, rasa sakit yang luar biasa. Yang luar biasa. Namun orang-orang bertakwa itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut, dan mereka akan diberikan kabar gembira ketika kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu kabar gembira, kebahagiaan, hal-hal yang membuatnya senang dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, ketika di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada surganya. Karena takwa itu salah satu faktor terbesar yang dapat menyelamatkan dari neraka. Dan surga itu diciptakan untuk siapa? Orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Surga itu disiapkan untuk orang-orang bertakwa, dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang selamat dari neraka. Wasari'u summa nunjil ladzina taqau, kata Allah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka. Lantas kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, ya, ke ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya itu seperti langit dan bumi. Lebarnya, ya, lebarnya, luasnya itu seluas langit dan bumi. Itu luas surga. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau takwa ini kita praktekkan, Masya Allah, banyak faedah-faedah yang kita dapatkan. Bahkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dunia ini, solusinya adalah takwa. Ya, ketika kita sempit rezekinya, ya, susah cari pekerjaan, susah rezekinya, berat menjalani hidup,
Coba tingkatkan ketakwaan kepada Allah, maka pasti Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki. Sebab diantara kunci rezeki itu adalah takwa. Bukankah Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Allah akan bukakan jalan baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada dia dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Manfaat takwa itu luar biasa. Kalau kita bertakwa, semua kesulitan hidup pasti diberikan solusinya oleh Allah. Rezeki pasti datang. Ya, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat tadi, ya, ayat yang kita baca tadi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ada tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Ini tentang seseorang yang ditahan oleh orang-orang musyrik. Ini ada seorang yang anaknya ditahan oleh orang-orang musyrik, ditawan oleh orang-orang musyrik. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngadu, "Wahai Rasulullah, anak saya ditahan, sedangkan kami adalah orang miskin, kami tidak bisa menebusnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan. Arahnya apa? Ittaqillah wasbir. Bertakwalah kepada Allah. Itu yang diarahkan oleh Nabi, dan bersabarlah. Dan perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan itu diamalkan oleh kedua orang tua ini. Masya Allah. Tahu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu jadi lalai sama anaknya. Anaknya ditawan, dijadikan budak, kemudian disuruh ngangon kambing. Kambingnya itu jumlahnya kalau nggak salah 400. Ya, 400. Ketika orang tuanya betul-betul bertakwa kepada Allah, bersabar, kemudian banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, orang-orang musyrik itu jadi lalai, jadi lupa sama anak tadi. Dan dia balik ke orang tuanya membawa 400 kambing. Coba bayangkan. Jadi Allah bukakan solusi dan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak sangka. Anaknya balik, dapat kambing 400. Luar biasa. Nah, ini salah satu yang dibawakan asarnya oleh para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat tadi. Bukti kalau memang takwa itu benar-benar dapat mendatangkan rezeki dan memberikan solusi. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, di sini ada seseorang, ya, ada sekelompok kaum itu yang sedang berlayar, ya. Diceritakan ada sekelompok kaum yang sedang berlayar di tengah laut. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Saya ingin menjual kepada kalian sebuah kalimat, sebuah kata, sebuah kalimat dengan 1000 dinar." Maka salah seorang di antara mereka pun, "Oke, saya bayar 1000 dinar. Apa kalimat tersebut?" Beliau kata, itu firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Hafalkan kalimat ini, yakini kalimat ini, maka Anda akan selamat. Tiba-tiba kapal itu dihempas oleh ombak, terpecah, hancur. Dan dia ingat dengan ayat ini, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Diingat, dia betul-betul taubat pada saat itu, beristighfar, meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selamat. Padahal kapalnya telah hancur, dihempas ombak dan di tengah samudra. Tapi Allah berikan keselamatan karena dia meningkatkan ketakwaannya. Dan tadi uang yang 1000 dinar itu kan harusnya tenggelam, balik sama dia. Ini diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka sebagai bentuk atau bukti bahwasannya ayat ini memang benar bisa menjadi solusi, yaitu ketika orang
meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan jalan serta Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuman tadi takwa itu sekedar nama doang. Prakteknya bagaimana? Itu tadi, praktek utama takwa itu adalah jalankan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Maka Anda telah menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Ini wasiat pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jadilah kita pribadi yang bertakwa kapanpun dan dimanapun. Ya, kalau kita wujudkan takwa tadi, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan. Kemudian wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kedua dalam hadis ini, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus dosa-dosa tersebut. Dan disebutkan para ulama, kebaikan terbesar setelah kita melakukan dosa itu adalah taubat. Tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada taubat. Masalahnya itu bukan di dosa, jamaah sekalian. Karena manusia tadi memang adalah pendosa. Siapa di antara kita yang gak pernah melakukan dosa? Pasti semua orang di antara kita melakukan dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu pendosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Kalau kita tidak melakukan dosa sama sekali, Allah binasakan kita. Allah binasakan kita. Sebagaimana dalam hadis, laula tuznibun, kalau kalian tidak berdosa sama sekali, la'atallahu biqaumin yuznibun. Allah ganti kalian dengan orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kalian semuanya adalah orang taat, enggak ada yang berdosa, Allah binasakan. Justru Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa. Tapi orang-orang yang berdosa bagaimana? Yastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Kalau berdosa mereka istighfar, mohon ampun, lantas Allah ampuni dosa-dosa mereka. Karena kalau semua orang jadi orang-orang taat, enggak ada yang berdosa, Allah ngapain punya nama Al-Ghaffar? Nama Allah itu Al-Ghaffar, At-Tawwab, yang menerima taubat, yang maha mengampuni. Kalau enggak ada yang berdosa, siapa yang diampuni oleh Allah? Siapa yang diterima taubatnya oleh Allah? Jadi masalahnya bukan di berdosanya, karena manusia itu pasti pendosa. Masalahnya itu adalah manusia membiarkan dirinya larut dalam dosa, membiarkan dirinya terus berada di kubangan dosa, enggak ada penyesalan, enggak istighfar, enggak taubat. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, ya. Dan juga kalau udah taubat itu jangan terjatuh ke dalam dosa yang sama, ya. Seorang muslim itu tidak boleh terjatuh dalam kesalahan yang sama setelah taubat. Nggak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama. Misalnya tadi dosanya berzina, kemudian taubat, lanjut berzina lagi, itu bukan taubat yang benar. Taubat yang benar itu apa? Berazam, bertekad untuk tidak terjatuh dalam dosa yang sama. Itu taubat yang benar, ya. Jadi kebaikan terbesar setelah kita melakukan dosa itu adalah taubat dan istighfar. Itu akan menggugurkan dosa-dosa tadi, ya. Dosa-dosa tadi. Itu wasiat yang kedua, yaitu iringi perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Dan kebaikan-kebaikan di sini banyak, ikhwan. Bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa haji. Itu sebagai penggugur dosa-dosa. Penggugur dosa-dosa. Makanya kalau kita misalnya melakukan sebuah dosa dan hanya Allah yang tahu, dan kita iringi dengan ibadah, iringi dengan ketaatan, misalnya langsung sholat, ambil wudhu sholat, semoga sholat itu menjadi penggugur dosa. Kemarin kita melakukan dosa, puasa, esoknya puasa, semoga puasa ini menjadi penggugur dosa. Hari ini kita melakukan dosa, sedekah, semoga sedekah itu menjadi penggugur dosa, ya, penggugur dosa. Dan bukan satu dosa doang yang akan diampuni, tapi dosa-dosa yang lain juga. Karena satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti 10 dosa ikut diampuni, ikut terhapus oleh 10 kebaikan tersebut. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat luas. Makanya rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu
lebih mendahului murka Allah. Ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita masih taubat, selama kita masih istighfar, maka rahmat Allah itu lebih mendahului amarah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ampunan Allah itu lebih luas daripada amarah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau ataitani biqarabid dunya khataya, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, la ataituhu biqarabiha magfiratan, aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan yang lebih besar. Ampunan yang lebih besar. Ya. Jadi enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita yang kita lakukan, istighfar, taubat, mohon ampun, niscaya Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Kita ingat dengan kisah pembunuh 100 nyawa. Pernah dengar? Ya, 99 nyawa yang dibunuh. Itu ketika datang ke seorang ulama, saya telah membunuh sekian orang, apakah saya diterima taubatnya? Oh enggak, Anda enggak diterima taubatnya, Anda itu udah terlalu besar dosanya. Dibunuh lagi, genap 100. Datang lagi ke ulama yang lain, apakah saya diterima taubatnya telah membunuh sekian orang? Ampunan Allah maha luas. Ampunan Allah maha luas. Diterima taubatnya, tapi benar-benar taubat. Nah, untuk membuktikan Anda taubat, tinggalkan lingkungan yang buruk, hijrah ke lingkungan yang baik. Orang ini diperintahkan, dinasihatkan untuk tinggalkan tempat yang buruk, pergaulan yang buruk, kemudian berpindah. Di situ ada orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan wafat, meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan. Malaikat rahmat, malaikat azab berebutan. Malaikat azab mengatakan, ini orang dosanya besar, membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Malaikat rahmat mengatakan, tapi dia telah taubat dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Berebutan malaikat rahmat, malaikat azab. Akhirnya Allah yang memutuskan. Coba ukur jarak antara tempat yang dia tinggalkan dan tempat yang dia tuju, mana yang lebih dekat. Ternyata jarak tempat yang dia tuju lebih dekat. Tempat yang ingin dia tuju, di situ ada orang-orang soleh, pergaulan yang baik, supaya taubatnya menjadi sempurna dan meninggalkan tempat sebelumnya yang penuh dengan maksiat, pergaulan yang buruk, lingkungan yang buruk. Diukur, ternyata tempat yang dituju lebih dekat. Diambil oleh malaikat rahmat. Diambil oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun dosa kita, itu kalau kita iringi dengan ketaatan, iringi dengan kebaikan, maka itu bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa tersebut. Ya, ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu dihapusnya dengan taubat. Dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubat. Enggak cukup dengan amal-amal soleh. Ya, harus dengan taubat. Dengan taubat. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis, jamaah sekalian, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataitu bidzanbin azim, saya telah melakukan dosa yang sangat besar, wahai Rasulullah. Ngaku melakukan dosa yang besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Famadza yukaffiruhu anni, apa yang bisa membuat dosa saya berguguran? Amalan apa yang bisa membuat dosa saya berguguran? Maka orang ini ditanya, dosamu mana yang lebih besar, langit apa dosamu? Nabi bertanya, zanbuka azam amis samawat, dosamu lebih besar atau langit yang lebih besar? Dosa saya lebih besar ya Rasulullah, katanya. Ditanya lagi, mana yang lebih besar, dosamu atau kursi? Kursi itu maudi qadamai rahman, ya, tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala itu kursi. Dan kursi itu luasnya seluas langit dan bumi, berarti lebih luas daripada langit. Sekarang mana yang lebih besar, dosamu atau kursi Allah?
Dijawab, dosa saya wahai Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, mana yang lebih besar, dosamu atau Allah? Mana yang lebih besar, dosamu atau ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ampunan Allah. Maka jangan ragu, Allah itu Maha Pengampun. Taubat, istighfar. Ya. Taubat, istighfar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa amalan yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Jihad. Kalau Anda bisa berjihad di jalan Allah, maka berjihadlah. Ya, berjihadlah. Orang ini mengatakan, tapi saya ini adalah orang yang penakut wahai Rasulullah. Lemah hatinya, enggak berani terjun ke medan perang. Akhirnya kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bisyam. Kalau enggak berani jihad, berpuasa. Karena amalan-amalan ini akan menggugurkan dosa. Wahai Rasulullah, saya itu enggak kuat puasa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak kuat. Ya, enggak kuat. Karena saya makan roti aja satu yang besar, roti makanan orang Arab itu, satu roti itu besar, itu enggak buat saya kenyang wahai Rasulullah. Saya terus lapar, apalagi puasa katanya. Kalau enggak kuat puasa, alaika bis shalah fi jawfil lail. Kalau enggak kuat puasa, coba salat malam. Salat malam, salat tahajud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya itu enggak bisa bangun kecuali kalau dibangunkan istri untuk salat subuh baru saya bangun. Kata orang ini, enggak kuat saya bangun malam. Kalau enggak ada yang bangunin, enggak bangun saya. Subuh aja bisa bablas. Maka Rasulullah tersenyum. Ini orang apa sih bisanya? Gitu kan. Tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu jihad enggak bisa, puasa enggak bisa, tahajud enggak bisa. Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan dua kalimat yang ringan tapi pahalanya sangat besar. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi maksudnya ini, semua amal-amal ketaatan yang kita bisa itu bisa menjadi penggugur dosa. Dan kita dituntut untuk melakukan amal ketaatan semampu kita. Makanya orang ini kalau nggak mampu jihad disuruh puasa, nggak mampu puasa disuruh sholat tahajud. Kalau nggak mampu tahajud karena nggak bisa bangun, ya ucapkan zikir. Ya, dua kalimat yang ringan tapi sangat berat timbangannya di akhirat, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu perbanyak ucapkan, karena itu bisa menggugurkan dosa Anda dan itu diamalkan. Ya, diamalkan. Juga dalam riwayat yang lain, ya, ada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Itu cuma mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini dan dosanya sangat banyak, keburukannya sangat banyak, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Apa itu? Dia enggak pernah berbuat syirik sama Allah. Dia enggak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ahli maksiat. Dia ahli maksiat. Ya, semua perbuatan maksiat dilakukan, berzina iya, minum khamr iya, tapi satu yang enggak pernah dilakukan, enggak pernah menyekutukan Allah, enggak pernah berbuat syirik kepada Allah. Maka di akhirat ditimbang antara dosanya dengan kalimat la ilaha illallah itu. Ternyata malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada dosanya. Lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada dosanya. Karena dosa itu jamaah sekalian, selama itu adalah dosa besar, kecil dan bukan kesyirikan, itu Allah ampuni. Bisa jadi Allah ampuni. Berbeda dengan syirik, berbeda dengan kemusyrikan, dengan menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan pernah mengampuni kecuali dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik sebesar apapun dosa tersebut. Riba, zina, khamr, itu dosa-dosa besar. Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita taubat, kalau kita istighfar. Berbeda dengan syirik. Maka orang-orang yang berbuat syirik itu jika tidak benar-benar taubat, itu tidak akan diampuni. Bahkan Allah telah haramkan surga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik, dan perbuatan syirik itu akan menghapus segala amal-amal ketaatan yang kita lakukan sehingga tinggal tersisa dosa, ya, tinggal dosa, dan akhirnya dilemparkan ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Ya, pelaku kesyirikan itu tidak akan memiliki penolong kelak di hari kiamat. Maka berusahalah kita menjadi ahli tauhid, ahli yang jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum untuk mendapatkan syafaat Nabi itu syaratnya harus menjadi ahli tauhid. Ya. Untuk mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan syafaat orang-orang beriman, mendapatkan syafaat orang-orang soleh kelak pada hari kiamat, itu syaratnya cuma satu. Jadi ahli tauhid. Jadi ahli tauhid. Sebesar apapun dosa antum, nanti di akhirat itu orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya itu dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah SAW, dimasukkan ke dalam surga. Selama ada keimanan, artinya dia adalah ahli tauhid. Kalau di dunia dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan segala bentuk kesyirikan, entah itu main jimat, entah itu jadi dukun, sihir, apa yang banyak kesyirikan, menyembah, meminta kepada kuburan dan semacamnya, walaupun amal ketaatannya sangat banyak, puasanya kuat, zakatnya kuat, sholatnya kuat, tapi kesyirikannya jalan, maka amal-amal ibadah tadi tidak ada artinya. Faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah, kami jadikan amalan-amalan tersebut ibarat debu yang berterbangan, enggak ada artinya. Dan kesyirikan itu akan menghapus segala bentuk amal kebaikan. Ya, jadi syarat untuk mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, syarat untuk bisa dikeluarkan dari siksaan api neraka itu adalah menjadi ahli tauhid, menjalankan konsekuensi la ilaha illallah, tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian wasiat Nabi SAW yang ketiga dalam hadis ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang mulia, karena Islam itu adalah agama akhlak. Islam itu adalah agama yang mengajarkan akhlak, dan Nabi SAW itu adalah sosok yang berakhlak mulia. Bahkan Allah sendiri memuji Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya anda wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi diutus itu untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jangan pernah meremehkan akhlak mulia sekecil apapun. Justru bisa jadi itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya, misalnya Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada hal yang lebih berat di timbangan amal itu kecuali akhlak mulia. Jadi amalan yang paling berat timbangannya itu adalah akhlak yang mulia. Wa inna sahibah husnil khuluq la yablughu darajata sahibis salati was saum. Dan orang yang berakhlak mulia itu derajatnya itu melebihi derajat ahli salat, ahli puasa. Ada orang salatnya Masya Allah rajin, puasanya Masya Allah rajin, tapi akhlaknya buruk, bergaul sama manusia itu buruk. Ada orang mungkin sholatnya cuma sholat wajib doang, puasanya cuma puasa wajib doang, sunnah nggak pernah, sholat sunnah nggak pernah, apalagi tahajud, puasa Senin Kamis nggak pernah, cuman puasa wajib doang. Tapi Masya Allah akhlaknya sangat mulia, akhlaknya luhur, budi pekertinya sangat baik, betul-betul dipraktekkan akhlak-akhlak karimah. Maka orang yang tadi akhlaknya mulia itu justru akan melampaui derajat yang ahli sholat, ahli puasa. Itu kata Nabi SAW dalam hadis, dan hadisnya ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi derajat orang yang akhlaknya mulia itu melebihi derajat ahli sholat, ahli puasa. Rasulullah SAW juga pernah ditanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apa hal terbanyak, apa faktor terbesar
yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga? Dijawab oleh Nabi, 2 hal. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu. Kalau orang udah bertakwa kemudian berakhlak baik, maka Masya Allah, itu faktor terbesar yang menarik dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Ya, orang terbaik di antara kita itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, bukan paling banyak hartanya, bukan paling tinggi jabatannya, tapi yang paling bagus akhlaknya. Itu adalah orang yang terbaik. Dan tidak ada nikmat, tidak ada anugerah yang lebih utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba melainkan akhlak yang mulia. Jadi rezeki Allah, karunia Allah yang paling utama, yang paling afdal itu adalah akhlakmu mulia. Makanya di sini ikhwan, akhlak itu ada 2 macam. Ada akhlak yang memang itu adalah merupakan karunia Allah, Allah telah tanamkan sehingga menjadi tabiat kita. Itu namanya akhlak jibilli, akhlak mulia yang menjadi tabiat. Itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah yang wajib antum syukuri. Kalau antum dari awal adalah orang yang penyabar, Allah tanamkan dalam diri antum orang yang penyabar, orang yang lembut, gitu kan? Orang yang jujur. Misalnya sifat antum ini adalah sifat bawaan yang Allah tanamkan, maka syukuri sifat-sifat semacam ini. Karena ini adalah rezeki terbesar yang Allah berikan kepada antum. Kemudian ada akhlak yang didapatkan dengan cara dipelajari dan berusaha untuk dipraktekkan. Ya, ada akhlak-akhlak mulia yang didapatkan dengan cara dipelajari dan berusaha dipraktekkan. Dan itu banyak. Itu banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau akhlak itu bisa dipelajari kemudian dipraktekkan. Ya. Sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menegaskan kepada para sahabatnya untuk mempelajari akhlak-akhlak yang mulia. Ya, mempelajari akhlak-akhlak yang mulia. Misalnya Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Artinya apa? Seorang mukmin itu harus berusaha meningkatkan keimanannya. Cara meningkatkan keimanan itu bagaimana? Maka dengan belajar, dengan ilmu apa saja yang meningkatkan keimanan. Begitupun akhlak yang mulia itu apa saja itu harus dipelajari, kemudian dipaksakan diri kita untuk mengamalkannya sehingga kita menjadi orang yang imannya sempurna. Jadi ada anjuran-anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan keimanan dengan cara memperbagus akhlak, dengan cara mempelajari akhlak-akhlak yang mulia. Dan tema tentang akhlak-akhlak yang mulia itu sangat panjang ya. Kalau mungkin kitab ditulis itu bisa sampai berjilid-jilid membahas tentang akhlak yang mulia beserta contoh-contohnya. Enggak perlu kita jelaskan apa contoh akhlak yang mulia, antum lebih tahu akhlak mulia itu seperti apa. Tapi yang kita ingin tekankan bagaimana caranya kita berusaha menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, karena itu wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan begitu pun dalam berdakwah, faktor terbesar yang membuat diterimanya dakwah itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Betapa banyak jamaah sekalian kebenaran ditolak karena cara penyampaian yang buruk. Betapa banyak kebenaran ditolak karena cara penyampaian yang buruk, cara penyampaian yang kasar, cara penyampaian yang tidak beretika. Tapi betapa banyak keburukan, betapa banyak kesesatan itu diterima karena cara penyampaian yang lemah lembut, yang baik, yang beretika. Ya, jadi memang tata cara menyampaikan itu berpengaruh. Bukankah Allah mengatakan wajadiluhum billati hiya ahsan? Ya, debatlah mereka, dialog dengan mereka dengan cara yang baik. Berikan kepada mereka mau'izah hasanah, nasihat yang baik, tutur kata yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk pergi ke Firaun,
idhaba, pergilah kalian berdua, Harun dan Musa, kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada Fir'aun itu ucapan-ucapan yang lembut, dengan cara beretika, berakhlak. La'allahu yahsha, la'allahu yatazakkaru aw yahsha, bisa jadi nanti Fir'aun itu takut dan sadar. Kalau dari awal kita sampaikan dengan cara yang keras, kasar, maka orang akanlah lari dari dakwah, lari dari kebenaran. Jadi usahakan menyampaikan kebenaran, nasihat itu dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, karena itu faktor terbesar yang membuat diterimanya dakwah, yang membuat diterimanya Islam di sisi orang-orang yang awalnya menjauhi. Dan Nabi SAW adalah tauladan dalam masalah ini. Ya, contoh kemarin kita sebutkan tentang orang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di masjid, kencing di masjid. Para sahabat melihat itu menghardik, marah-marah sama Arab Badui ini. Nabi mengatakan, "Da'hu, biarkan dia kencing, biarkan dia kencing." Ya. Kemudian setelah kencing, Nabi minta satu ember air untuk dituangkan kepada tempat kencingnya tadi supaya menjadi suci. Dan dipanggil orang Arab Badui ini, dinasehati oleh Nabi dengan cara yang lembut. "Wahai saudaraku, sesungguhnya ini adalah rumah Allah, tidak pantas untuk dijadikan tempat buang hajat," gitu kan? Ya, tapi di sini tempat zikir, tempat tilawatul Quran, tempat ibadah. Karena disampaikan dengan cara yang lembut, orang Arab Badui ini mengatakan, "Allahummarhamni wa Muhammad wala tarham ghairana." Ya Allah, berikan rahmatmu kepada saya dan Muhammad saja, jangan berikan rahmatmu kepada yang lain. Itu maksudnya kepada sahabat-sahabat yang menghardik dia tadi, jangan berikan rahmat kepada mereka, cukup saya dan Muhammad saja yang dirahmati. Lihat, karena betul-betul akhlak Nabi itu membuat dia tersadar, menerima, sampai-sampai berdoa, "Ya Allah, berikan rahmatmu kepada saya dan Muhammad saja, jangan berikan kepada yang lain." Yang lain itu orang-orang kasar katanya, orang-orang kasar. Luar biasa, akhlak itu memang punya pengaruh dalam melunakkan hati, dalam agar diterimanya dakwah, penyampaian kita kepada orang-orang awam. Wallahu alam. Jadi kesimpulannya, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran tadi. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasiat Allah, wasiat para nabi, dan takwa itu menjadi solusi untuk segala permasalahan, kunci rezeki, ya. Kemudian yang kedua, takwa itu tidak terbatas hanya pada satu tempat, satu waktu, tapi kita dituntut untuk bertakwa kapanpun dan dimanapun berdasarkan hadis ini. Dan takwa itu apa tadi? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, menjadikan antara diri kita dengan azab Allah ada tameng, itu takwa. Dan wali Allah yang sebenarnya itu siapa? Orang-orang bertakwa, Pak. Wali Allah yang sebenarnya itu orang-orang bertakwa, bukan yang bisa terbang. Maksudnya nggak pakai pesawat ya. Dia bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Ya. Apalagi yang nggak pakai baju kemudian ngerokok terus dianggap wali, itu bukan wali. Ya, wali itu bisa dinilai dari apakah dia orang yang menjalankan perintah Allah atau tidak. Jika dia adalah orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka itu wali. Wali bisa jadi antum ini wali Allah kalau antum adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bukankah Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi humul muttaqun." Ketahuilah wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Dan pelajaran yang terakhir itu apa? Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ya, al-hasanat yuzhibnas sayyiat, kata Allah. Amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan akan menghapus dosa, menggugurkan dosa, berdasarkan hadis tadi. Kemudian selanjutnya itu apa? Akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Serta dakwah itu hendaklah dengan menggunakan akhlak yang mulia. Ini pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang ke-18 ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita bisa mempraktekannya dalam hidup kita.
Semoga kita menjadi orang-orang yang ketakwaannya terus meningkat, meroket ya. Meroket, jangan anjlok, jangan turun gitu. Karena kalau ketakwaan turun, iman turun, maka kemaksiatan pun menjalan. Kalau orang udah melakukan maksiat, itu maksiat akan melahirkan maksiat yang lain, dosa akan melahirkan dosa yang lain, sehingga Allah cabut dari diri kita itu nikmatnya beribadah. Ya, kalau Allah cabut nikmatnya beribadah, Pak, telinga ini berat kalau dengar azan gak mau bangun, kaki ini berat melangkah ke masjid, tangan ini berat untuk mengulurkan pertolongan kepada orang lain. Semua jenis ketaatan itu berat. Itu faktor terbesarnya adalah dosa. Dosa akan melahirkan dosa yang lain. Ya, jadi teruslah berusaha untuk memompa ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa masuk kepada hadis yang ke-19 ya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada ya insyaallah. Ya, tafadhal. Ya. Semua Bani Adam berdosa. Ya. Setiap kali kita sering harus bertobat. Bagaimana cara taubat yang digunakan? Apakah dosa-dosa kecil taubatnya dengan cara tertentu, dosa-dosa yang besar di cara tertentu juga? Baik. Jadi taubat itu jamaah kaum muslimin itu adalah yang pertama, kita harus menghadirkan ya dalam diri kita itu ada penyesalan. Ada penyesalan. Jadi ketika melakukan dosa itu hendaklah kita menyesal. Menyesal karena melakukan dosa tersebut. Ini yang pertama. Jadi harus ada penyesalan ketika melakukan dosa. Karena kalau orang tidak menyesal, maka tidak akan berhenti dari dosa tersebut. Jadi harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, hendaklah kita punya tekad, punya azam, ya, punya azam untuk tidak terjatuh dalam dosa itu lagi, ya. Karena kalau nggak bertekad, cuman hanya sekedar keinginan doang, saya mau tobat, tapi masih jalan dosanya, itu tobat sambal katanya. Kayak orang makan sambal, pedas, besok berhenti, tapi makanlah lagi. Jadi harus ada penyesalan, ada azam, ada etikat kuat untuk tidak terjatuh dalam dosa lagi, ya. Kemudian yang ketiga itu ikhlas. Ya, berikhlas. Karena taubat itu ibadah, maka kita harus ikhlas menjalankan taubat. Karena ada orang taubat riya. Jangan sampai ya, dia taubat karena ingin dipuji, supaya kelihatan wah fulan telah taubat, dipuji. Itu riya. Itu nanti justru akan membuat dia terjatuh dalam dosa lagi. Karena ketika nggak ada orang yang melihat, lakukan dosa, gitu kan, nggak ada yang lihat, nggak apa-apalah. Tapi ketika dilihat orang, berhenti. Ini tobat yang didasari dengan riya. Makanya kalau tobat itu ikhlas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadirkan penyesalan, hadirkan etikat yang kuat untuk tidak terjatuh dalam dosa lagi. Ya, dosa lagi. Itu berlaku untuk semua dosa, mau dosa kecil maupun dosa besar. Ya, mau berlaku untuk semua dosa kecil maupun besar. Dan apabila itu dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun kalau itu dosa berkaitan dengan hak sesama manusia, tidak cukup dengan menyesal, tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan beritikat kuat untuk tidak melakukannya, tidak cukup. Tapi harus ada penghalalan. Harus ada penghalalan. Artinya kalau antum pernah menzalimi orang lain, minta dihalalkan. Saya telah menzalimi antum, saya dulu telah merampas harta antum, saya dulu telah menggibah antum, maka maafkan saya, tolong dimaafkan, tolong halalkan, jangan sampai dibawa ke akhirat. Itu syaratnya. Jadi kalau dosa itu terkait dengan sesama makhluk, maka harus minta dihalalkan. Dihalalkan, artinya minta maaf. Bagaimana kalau ternyata orang yang kita gibahi, kita zalimi, kita ambil hartanya misalnya, itu udah nggak ada orangnya, udah nggak ada, atau masih ada tapi kita nggak ketemu lagi misalnya, udah pindah, bagaimana? Jadi nggak sempat minta maaf, maka Nabi mengatakan perbanyak istighfar untuk orang tersebut. Perbanyak
istighfar untuk orang tersebut. Itu cara kafarohnya. Jadi kalau pernah menzalimi orang lain, pernah menggibah orang lain, pernah mengambil harta orang lain, atau semua jenis kezaliman, kemudian nggak sempat minta maaf, orangnya udah wafat atau orangnya udah pindah, nggak ketemu lagi, nggak mungkin dihubungi, caranya adalah banyak-banyak istighfar untuk orang tersebut sebagai kafarohnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau dosa yang berkaitan dengan hak Allah itu cukup tadi dengan taubat, dengan berazam untuk tidak jatuh dalam dosa tadi, penyesalan, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kaitannya dengan makhluk itu harus ada halal bihalal dulu ya, halal, maafan itu, ikhlaskan. Kalau enggak, maka banyak-banyak istighfar untuk orang yang kita zalimi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Putus apanya? Baik. Taib. Jadi menyembelih hewan itu harus dengan cara yang ihsan. Ihsan itu harus dengan cara yang tidak menyakiti. Kemudian apabila sampai putus kepalanya, itu sebenarnya kalau dia mengucapkan bismillah, disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, putus kepalanya, walaupun dengan disengaja itu halal. Itu sembelihan yang halal. Ya halal, tapi itu tidak ihsan aja. Karena yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab fikih juga para ulama menyebutkan itu nggak harus sampai putus kepala, ya sampai ini wadjain itu urat pernapasan sama kerongkongannya terputus, itu udah cukup. Jadi salah satu kerongkongan, ya jalur napas, jalur makanan, kemudian salah satu dari dua urat, ada yang mengatakan kedua uratnya harus terputus, itu udah cukup. Itu udah cukup, ya nggak harus sampai lepas lehernya. Nah kalau bagaimana sampai lepas lehernya, maka tetap halal sembelihan itu selama disembelih dengan cara yang syar'i, artinya dia mengucapkan bismillah, kemudian yang menyembelih itu adalah orang yang muslim, ya orang yang muslim. Nah yang jadi pertanyaan, kalau yang menyembelih adalah orang yang nggak sholat gimana? Kan sekarang tukang jagal itu kadang ada karena dia orang yang bisa, orang yang berani, nggak sholat disuruh. Itu gimana? Ya, gimana? Maka pendapat yang sahih ikhwan, orang-orang yang sholat itu, orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam. Ini pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kan juga para ulama mengatakan la ara minal almali tarkuhu kufrun illa shalah. Saya tidak pernah melihat ada satu amalan yang jika ditinggalkan maka membuat orang kufur, kecuali sholat. Kalau antum tinggalkan sholat maka kufur. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi. Garis pembeda antara kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sholat. Kalau ditinggalkan maka telah kufur. Umar bin Khattab mengatakan la hazza fil Islam liman taraka as-shalah. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada tempat bagi orang yang meninggalkan sholat di dalam Islam. Ya, ini pendapat yang kuat. Orang yang meninggalkan sholat itu telah keluar dari Islam. Maka jangan pernah membiarkan hewan sembelihan disembelih sama orang yang tidak sholat. Usahakan mencari orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang betul-betul muslim secara kafah. Itu yang harus menjadi jagal yang menyembelih, ya. Jangan mentang-mentang orang ini sering menyembelih kemudian berani walaupun nggak sholat
disuruh. Jangan sampai. Karena itu bisa membuat sembelihannya tidak halal. Jadi bangkai nanti sembelihan tersebut. Ya, karena sembelihan orang-orang kafir itu enggak halal kecuali sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Itu masih dihalalkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau orang murtad itu jadi enggak punya agama. Ya kan? Enggak Nasrani, enggak Yahudi, enggak Muslim, telah keluar dari Islam. Jadi enggak punya agama. Ya, makanya sembelihan mereka tidak halal. Wallahu a'lam. Baik, enggak ada lagi ya? Ya. Kita lupa atau sengaja? Ya, saya itu lupa ya sengaja. Tayyib. Nah, itu bagaimana status kita sebagai orang yang menjalankan sholat dan apakah itu sudah terjadi? Tayyib. Cara bertobatnya bagaimana? Sebelumnya Ikhwan, jadi kalau antum mau kurban itu lebih baik sembelih sendiri kalau bisa, karena itu lebih afdal. Sunnah Nabi SAW adalah menyembelih hewan kurban sendiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian tadi bagaimana kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat, baik sengaja karena malas misalnya, atau tidak sengaja karena tertidur, lupa atau yang semacamnya, maka Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, hendaklah dia sholat ketika ingat. Jadi caranya antum taubat itu qadha sholat yang antum tinggalkan. Kira-kira berapa lama antum gak sholat? Misalnya antum gak sholat 2 tahun misalnya ya, berarti antum qadha sholat selama 2 tahun yang antum tinggalkan. Itu berbarengan dengan waktu-waktu sholat. Niatkan, misalnya sekarang sewaktu zuhur, berarti antum qadha waktu zuhur yang ditinggalkan dulu ya, dengan niat qadha itu selama 2 tahun. Berarti antum double. Paham nggak? Sholat zuhur waktu ini sama sholat zuhur qadha itu selama 2 tahun. Misalnya kalau nggak sholatnya 2 tahun, wajib qadha sholat yang ditinggalkan. Ini pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat, kalau ninggalkan sholat kemudian taubat, maka dia wajib qadha sholat yang ditinggalkan dulu, diqadha. Kira-kira pernah ninggalkan sholat 2 atau 3 kali, sholat apa itu? Kalau sholat asar qadha sekarang misalnya, ketika ingat langsung diqadha sholatnya. Itu cara taubat orang yang meninggalkan sholat ya. Karena sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Bahkan dalam perang pun masih wajib sholat. Meskipun nanti tata caranya berbeda, cuman masih tetap wajib sholat. Nah sekarang ada orang cuman sakit ya, sakit itu nggak sholat. Padahal sholat semampunya. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk baring gitu kan. Kalau nggak bisa baring juga nggak bisa gerak badannya, cukup dengan isyarat mata. Yang penting ada niat untuk sholat. Sholat itu adalah ibadah yang nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sehingga kalau ditinggalkan maka wajib qadha, wajib diulangi sholat tersebut dengan niat qadha. Wallahu alam. Kalau yang ditinggalkan itu semasa remaja dulu masih sudah belia. Hah? Kalau semasa remaja muda belia dulu berapa tahun itu lah ya, mungkin 10 tahun lebih gitu. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan dia qadha tetap, dia perbanyak qadha, dia seingatnya aja, semampunya, dikira-kira kemudian diqadha ya, diqadha. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan dan ini lebih ringan, yaitu tidak wajib qadha tapi dia benar wajib untuk taubat dan dia tidak boleh meninggalkan sholat lagi. Dia harus berazam, bertekad kuat dan benar-benar tidak meninggalkan sholat lagi. Kalau dia cuman bertobat, sholat, kemudian nanti
lupa, ninggalin lagi, nggak sholat lagi, sholat, ninggalin lagi, nggak sholat, ini nggak benar. Itu syaratnya dia setelah itu jangan pernah meninggalkan sholat. Ini pendapat yang kedua, yaitu nggak wajib qadha, tapi benar-benar dia menjaga sholatnya, dan ditunaikan tepat waktu. Orang, coba bayangkan jemaah kaum muslimin, di dalam Al-Quran aja orang yang mengakhirkan sholat aja diancam, ya, wailun lil musallin, celaka, binasa bagi orang-orang sholat. Siapa? Allazina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya apa? Mengakhirkan sholat, tidak ditunaikan di awal waktu, itu diancam. Apalagi nggak sholat. Orang kafir itu dimasukkan ke neraka sakor. Kenapa? Salah satunya karena nggak sholat. Qalu ma salakakum fis sakor. Dikatakan, apa yang membuat kalian dilemparkan ke dalam neraka sakor? Apa katanya? Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi itu salah satu alasan orang kafir dilempar ke neraka. Makanya jangan pernah lalaikan sholat, ya, tunaikan sholat pada waktunya. Cuman kalau ana ditanya mana yang lebih kuat, menurut ana qadha sholat tersebut semampunya. Qadha, ya, semampunya, seingatnya. Wallahu alam. Melanjutkan pertanyaan tadi kan yang ada pembahasan karena meninggalkan sholat, kayak Kamila tadi, mereka sudah keluar dari Islam gitu ya, sudah tidak bisa dimakan hasil sembelihan mereka. Kembali ke yang ini, apakah bisa ada ikhwan yang beberapa kali dengan sengaja, apakah dia tidur atau dia meninggalkan itu? Kalau ikhwan ya ada teman gitu yang dengan sengaja meninggalkan sholat dengan segala macam alasannya, apakah itu terjatuh ke situ juga di kondisi yang misalnya dia menyembeli tidak bisa dimakan dari kesulitannya, atau bagaimana untuk menasihatinya itu? Dia bertaubat nggak? Setelah antum ingatkan, antum nggak sholat, kan? Antum tahu kan dia nggak sholat. Kemudian antum ingatkan sholat, ya jangan nggak sholat. Kemudian dia masih ngeyel nggak sholat, maka orang ini pendapat yang